Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah cerita yang ditulis oleh Dioseta. Cerita yang berjudul Desa Genderuwo. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca koleksi lain dari ceritanya Dioseta, nanti teman-teman bisa kunjungi linknya yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Berita tentang warga desa yang mati dengan cara yang tragis sudah menyebar ke seluruh penjuru desa. Beberapa rumah warga sempat didatangi pihak polisi untuk dimintai keterangan. Rumah Pak Le yang paling besar di desa ini juga tidak luput dari kedatangan mereka. Ada warga yang bercerita tentang Pak Surono sempat bersitegang dengan Bapak Kartosuwito. Masalah tanah desa, apa itu benar? Terdengar suara petugas kepolisian yang tengah meminta keterangan dari ibu. Iya benar Pak, tapi sudah cukup lama. Itu pun kami mengalah setelah dimediasi oleh Pak Kepala Desa. Kami merasa Pak Surono lebih butuh untuk usahanya, balas bule dengan tenang. Pak polisi itu pun mengangguk sembari mencatat keterangan bule. Sementara itu aku memperhatikan ada beberapa polisi yang memeriksa sekeliling rumah. Mereka mengitari rumah besar ini sembari membawa kamera foto. Namun entah mengapa mereka sama sekali tidak tertarik untuk menuju ke pohon beringin di belakang rumah. Menoleh ke sana pun tidak. Baik Bu, sepertinya keterangannya sudah cukup. Tapi seandainya Ibu atau Bapak mendengar informasi lain, Ibu bisa menghubungi kami ya, ucap polisi itu. Baik Pak, pasti saya kabari kalau ada petunjuk. Tapi apa Bu? Kalau boleh tahu, warga yang bercerita bahwa saya pernah bersitegang dengan Pak Surono itu siapa ya Pak? Dari jauh aku melihat sekilas ekspresi bule sedikit berubah, seperti ada rasa kesal yang disembunyikan. Oh, untuk itu maaf Bu, kami tidak bisa memberitahukan. Begitu ya, baik, saya mengerti. Tidak berapa lama setelah perbincangan itu pun seluruh anggota polisi meninggalkan rumah ini. Aku, Bunga dan Bayu pun keluar dari tempat mengintip kami dan menghampiri bule. Nanya-nanya kok begitu, seolah-olah kita pelakunya saja, ucap Bunga dengan nada yang sinis. Gak tahu Bunga, polisi kalau nanya emang begitu. Kalau kita nggak salah, nggak usah takut, balas bule sembari mengelus kepala Bunga. Bayu takut sama polisinya. Bayu menggeleng sembari memegang rok yang aku kenakan. Bayu takut sama pembunuhnya, ucapnya polos. Aku pun berjongkok sedikit dan mencoba menenangkan Bayu. Tenang saja, pembunuhnya pasti tertangkap. Pak polisinya hebat-hebat kok. Iya, semoga cepat ketangkep. Bayu pun melepaskan genggamannya dan mulai kembali bermain dengan mainan yang sebelumnya ia mainkan sebelum polisi itu datang. Sebenarnya aku sedikit berpikir, apa aku perlu menceritakan tingkah aneh Pak Surono sebelum ia ditemukan meninggal. Tapi kalau itu aku lakukan, pasti akan banyak hal yang merepotkanku dan pasti melibatkan keluarga bule. Aku pun memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian itu ke siapa-siapa dan menyimpannya sendiri. Menjelang maghrib suasana mulai berubah. Aku yang tengah mengangkat jemuran menyadari bahwa desa menjadi begitu sepi. Menurutku wajar saja. Masih ada pembunuh di luar sana yang belum tertangkap. Baru jam 6 sore suara kentongan warga yang tengah melaksanakan ronda mulai terdengar. Hanya merekalah yang diperkenankan keluar, kecuali dalam keadaan terdesak. Mbak, sudah mau malam, masuk ke rumah ya, tegur mereka yang mendapatiku masih berada di teras. Enggak mas, abis ini langsung masuk. Aku pun mengangkat jemuran terakhirku dan segera masuk ke rumah. Suara kentongan itu terdengar berjalan menjauh. Hanya suara itu yang terdengar di desa saat ini. Suasana di dalam rumah pun ikut terbawa hening.
hanya suara televisi dan kami yang menonton dengan tenang. Tidak banyak hal menarik di malam ini, dan kami pun memutuskan untuk tidur cepat. "Mbak Kinan, temenin Bayu tidur ya, Bayu takut," pinta Bayu. Kamu kan sudah SD, masa masih minta dikelonin?" ucap Bunga. "Gak apa-apa Bunga, sekali-kali, toh keadaan juga lagi begini, wajar kok." Aku pun menemani Bayu untuk sikat gigi dan masuk ke kamarnya. Aku mematikan lampu kamar dan menggantinya dengan lampu tidur yang berwarna kuning remang agar Bayu bisa tidur dengan nyenyak. "Sudah, ayo tidur," ucapku pada Bayu yang masih berpura-pura memejamkan matanya. Iya." Aku memperhatikan Bayu yang sudah memeluk gulingnya. Sementara aku mengambil sebagian sisi kasurnya untuk meletakkan badanku. "Mbak," Bayu memanggilku tanpa menoleh ke arahku. "Apa Bayu?" "Nanti lewat tengah malam biasanya ada yang datang. Nanti dikasih nampan yang ada di samping lemari saja," ucap Bayu. Aku setengah duduk menatap ke arah Bayu. "Datang? Siapa Bayu?" Namun ia tetap tidak menengok. Sebaliknya, ia malah terlihat benar-benar sudah tertidur. Apa mungkin Bayu sedang mengigau? Tidak mau ambil pusing, aku pun memilih untuk ikut memejamkan mata dan menyusul Bayu untuk tidur. Sebuah suara mulai mengganggu tidurku. Suaranya seperti suara hewan yang sedang menyenggol benda-benda di kamar. Aku mencoba mengabaikannya dan berharap bisa kembali terlelap. Namun suara itu terus terdengar. Kesak. Aku sudah mencoba cukup lama, tapi suara itu tidak kunjung menghilang. Pada akhirnya suara itu berhasil membuatku gagal untuk kembali terlelap. Aku pun ingin membuka mata dan mencoba mengusir makhluk itu. Tapi saat itu juga, aku teringat perkataan Bayu sebelum ia tertidur. "Lewat tengah malam biasanya ada yang datang." Entah mengapa seketika aku merinding. Aku merasa bahwa sesuatu yang sedang berada di kamar ini bukanlah hewan seperti yang aku bayangkan. Sosok mengerikan seperti di atas lemariku pun mulai terbayang di pikiranku. Aku pun memutuskan untuk tetap memejamkan mata dan berharap makhluk itu akan pergi bila aku mengabaikannya. Namun aku salah. Seolah menyadari bahwa aku terjaga, sosok itu mendekat ke arahku. Ada suara geraman yang mendekat dan semakin mendekat ke arahku. Suaranya seperti suara nafas hewan buas yang siap menerkam siapa saja di hadapannya. Aku tahu, mataku tidak bisa tenang dengan sempurna. Makhluk itu pasti menyadarinya dan semakin mendekati diriku. Hingga suara nafas itu kini berada tepat di hadapan mataku. Tidak mampu menahan lagi, aku pun membuka mata berusaha menghadapi sosok yang hampir menempelkan wajahnya di wajahku itu. Tapi aku salah. Tidak ada sosok yang sedekat itu di hadapanku. Aku pun mulai merasa tenang, namun penglihatanku terhenti pada sosok yang berdiri di depan kasur di dekat kakiku. "Bayu?" Itu Bayu. Ia menatapku dari sana dengan tatapan sayu. "Bay, ngapain di situ? Sini tidur lagi," ucapku sembari menepuk kasur di sebelahku. Tapi masih ada seseorang di sebelahku. Bayu masih tidur persis di sebelahku. Lalu siapa sosok yang menyerupai Bayu di hadapanku? Wajahku pucat, nafasku begitu berat. "Katanya dia mau tidur sama Mbak Kinan," ucap sosok Bayu yang ada di hadapanku. Itu suara Bayu, benar-benar suara Bayu. Kalau benar itu Bayu, siapa yang sedang tidur di sebelahku? Aku pun menyibakkan selimut yang menutupi sosok di sebelahku dan mendapati seorang anak berkulit pucat tengah berada di sebelahku. Ia menoleh dan mengarah kepadaku dengan wajah yang penuh lubang. Bahkan aku tidak menemukan bola mata di lubang matanya. Setan!" ucapku dengan suara yang lagi-lagi tidak mampu aku teriakkan. Suaraku hanya berupa bisikan yang keluar dari tenggorokanku. Aku pun menjatuhkan diri dari tempat tidur dan berusaha untuk berdiri. Namun kakiku terlalu lemas. Sosok itu pun merayap di kasur dan ingin menghampiriku. Aku pun menjauh dan tanpa sadar tanganku menyentuh nampan di sebelah lemari. Ternyata nampan itu berisi berbagai macam kembang, segelas air dan satu tusuk sate yang tidak aku ketahui terbuat dari daging apa. Aku pun panik dan berusaha untuk menggapai pintu dan segera keluar dari kamar. Aku pun menutup pintu dengan rapat dan menjauhi dari kamar Bayu.
Ku coba untuk mengatur nafas untuk menenangkan diriku di ruang yang juga gelap dan hanya satu lampu kecil yang menyala di ruangan sebesar ini. Aku ingin berlari ke kamar bule atau kamar bunga, tapi aku tiba-tiba cemas dengan keadaan Bayu. Bayu masih di sana, sendiri dengan makhluk itu. Aku menelan ludah sembari mencoba kembali membuka kamar Bayu. Jelas aku tidak bisa meninggalkan dia sendirian di kamar. Dengan mengumpulkan seluruh keberanianku, aku pun membuka pintu itu perlahan dan sedikit mengintip. Semua terlihat normal. Aku membuka pintu dan masuk ke dalam dan mendapati Bayu masih tertidur di tempatnya dengan posisi yang tidak jauh berbeda dari saat ia pamit untuk tidur tadi. Mimpi? Mungkin saja. Tapi semua kejadian tadi terasa begitu nyata. Aku pun memutuskan untuk mencuci wajahku dan kembali tidur di sebelah Bayu dengan menyalakan lampu kamar. Satu-satunya cara terbaik untuk tenang adalah menganggap hal tadi benar-benar sebuah mimpi. Namun saat aku tidur membelakangi Bayu, tanpa sengaja mataku melihat sebuah nampan yang berada di sebelah lemari. Sebuah nampan yang sebelumnya berisi beberapa macam kembang, gelas berisi air, dan satu tusuk sate. Tapi sekarang nampan itu kosong. Hanya tersisa sedikit kembang yang berserakan dan tusuk sate yang dagingnya telah habis. Kejadian di kamar Bayu benar-benar membuatku berpikir, apakah ada yang salah dengan pikiranku? Ataukah memang ada yang aneh dengan rumah ini? Tapi saat menyadari tidak ada hal buruk yang terjadi padaku dan seluruh keluarga di rumah ini, aku sedikit mengambil kesimpulan bahwa penglihatan itu adalah wujud depresi atas kehilangan ibu dan ketakutan akan tempat baru. Terbukti semakin lama aku tinggal di tempat rumah ini, hal-hal aneh itu mulai berkurang. Kejadian di kamar Bayu itu sudah berlalu lebih dari sebulan, dan memang tidak ada kejadian aneh lagi setelahnya. Sekarang aku sudah cukup sering bertemu Pak Le, walau sering pergi cukup lama. Tapi saat sedang pulang, ia juga di rumah cukup lama. Dari perbincangan mereka, aku menangkap bahwa Pak Le mempunyai bisnis sejenis kontraktor yang harus ia awasi cukup lama. Tidak hanya Bunga dan Bayu, aku pun turut senang setiap Pak Le pulang ke rumah. Walau berkumis tebal dan berjanggut seperti tokoh-tokoh galak, Pak Le begitu baik. Ia benar-benar memperlakukanku seperti Bunga dan Bayu tanpa membedakan. Satu hal yang pasti membuat kami senang, setiap pulang Pak Le selalu memberi kami uang. Sesekali aku ingin keluar dan menjajakan uang dari Pak Le. Namun aku merasa semua masakan dan yang disediakan bule sudah jauh lebih enak dibanding saat aku tinggal bersama ibu dulu. Hingga tidak ada alasanku untuk jajan. Aku pun memutuskan untuk menyimpan uang dari Pak Le untuk tabunganku ketika sudah bisa mandiri nanti. Hari ini aku terbangun terlalu pagi. Aku pun memanfaatkannya untuk menyapu, membersihkan teras dari daun-daun kering yang berguguran untuk mengusir kantukku. Sementara itu aku melihat Pak Le yang sudah rapi keluar dari dalam rumah. Lah, Kinan, rajin banget udah bangun, tanya Pak Le sembari mengambil posisi untuk mengenakan sepatunya. Iya, bangun kebagian, gak bisa tidur lagi, Pak Le mau berangkat. Iya, ada panggilan mendadak, balasnya singkat. Bule belum bangun? Belum, sudah biarin saja, kan hari Minggu, kasihan kalau dibangunin jam segini. Aku baru tahu, rupanya Pak Le cukup perhatian juga dengan bule. Aku bikinin kopi dulu ya Pak Le, gak pakai gula kan? Ucapku sembari meletakkan sapuku. Gak usah Kinan, terima kasih. Pak Le pun berdiri memastikan sepatunya terpasang dengan nyaman. Aku mencium tangan Pak Le dan membukakan pagar, mengantar keberangkatan Pak Le dengan mobilnya. Ternyata menjadi orang kaya tidak sepenuhnya menyenangkan. Entah seberapa banyak waktu yang Pak Le habiskan untuk bekerja bila dibandingkan dengan menikmati kekayaannya. Setelah selesai membersihkan teras, aku kembali masuk ke dalam rumah dan bersiap untuk mandi. Bayu dan Bunga masih terlelap bahkan saat aku sudah selesai mandi. Saat aku hendak menjemur handukku di atas, aku memperhatikan kamar bule setengah terbuka. Awalnya aku berpikir bahwa tadi Pak Le lupa menutup pintu kamarnya. Tapi saat lewat di depannya, aku melihat sesuatu yang janggal. Pak, masih pagi. Terdengar suara bule melenguh dengan suaranya yang manja. Bule hanya mengenakan daster putih tanpa lengan dan seatas lutut.
Ia terlihat gelisah menggerakkan tubuhnya. Aku pun menggeser penglihatanku dan mendapati ada orang lain di kamar itu. Itu Pak Le. Aku sedikit menahan nafas melihat adegan yang tersaji di depan mataku. Walau sedikit terhalang oleh pintu, aku bisa menyaksikan bagaimana Pak Le mencumbui tubuh bule dengan penuh nafsu. "Pelan-pelan Pak, belum basah," ucap bule. Namun Pak Le malah dengan kasar memegangi tangan bule dan memaksanya. Ia mengangkat sedikit daster yang dikenakan oleh bule dan mulai menikmati bagian intim milik bule. Bule yang awalnya merasakan kesakitan pun perlahan mulai menikmati itu dan seolah kesulitan menahan diri. Ia pun melampiaskan kenikmatannya melalui desahnya. Aku mulai merasa bersalah melihat pemandangan itu dan ingin segera meninggalkannya. Tapi, bukankah Pak Le sudah berangkat sejak subuh? Apa ia kembali lagi? Sebelum pergi dari tempat itu, aku kembali sedikit menoleh ke arah mereka. Dan tiba-tiba, Pak Le menoleh ke arahku. Ia menyadari keberadaanku dan menatapku dengan tatapan kesal. Aku pun segera pergi dan meninggalkan mereka untuk melanjutkan tujuanku menjemur handuk. Tapi saat aku kembali melewati kamar bule untuk turun, sosok Pak Le sudah tidak ada. Hanya tersisa bule yang tertidur dengan tubuh yang lemas. Aku pun berjalan dengan sedikit cepat ke bawah dan mengecek ke garasi mobil. Dan mobil Pak Le tidak ada. Tidak mungkin Pak Le meninggalkan bule dan pergi lagi dengan mobilnya secepat itu. Lantas apa itu tadi? Siapa sosok yang berhubungan dengan bule? Kejadian di kamar bule itu benar-benar menghantui pikiranku. Aku pun memilih untuk masuk kembali ke kamar sembari menunggu Bunga dan Bayu terbangun. Satu sisi aku terbayang-bayang tatapan marah Pak Le yang terasa menyeramkan itu. Tapi satu sisi, entah mengapa aku merasa menikmati pemandangan itu. Apa ini pengaruh hormonku yang mulai tumbuh atau ada pengaruh lain dari tempat itu? Aku tahu dengan jelas bahwa apa yang kurasakan salah. Beberapa kali aku memukul-mukul pelipisku yang mungkin saja bisa membuatku berpikir lebih jernih. Namun yang ada hanya rasa sakit yang menggantikan kebingunganku pagi ini. Bunga mengetuk pintuku dan mengabari bahwa Mbok Yatmi sudah selesai memasak dan mengajakku untuk sarapan. Di meja makan, Bayu sudah menunggu di sana sembari memainkan mobil-mobilannya di meja makan. "Tuh, rajin kayak Mbak Kinan, jam segini sudah mandi," ucap Mbok Yatmi. "Kan hari Minggu Mbok, santai sedikit gak apa-apa," balas Bunga yang dengan santainya duduk di meja makan dengan hanya mengenakan kaos tank top dan celana pendeknya. "Yang nyapu teras kamu juga, Kinan?" tanya Mbok Yatmi. "Iya Mbok, daripada bingung mau ngapain." "Matur nuwun yo, Mbok jadi bisa langsung masak." "Iya Mbok." Terdengar suara langkah kaki menuruni tangga. Bule turun ke bawah dengan rambut yang basah dan daster yang lebih panjang. "Pak Le sudah berangkat ya?" "Iya Bule, tadi ketemu sama Kinan," jawabku sembari terbayang kejadian tadi. Aku ingin bertanya tentang keberadaan Pak Le yang aneh tadi, tapi itu artinya sama saja aku mengakui bahwa aku mengintip mereka berdua tengah berhubungan intim. "Pak Le berangkatnya persis habis subuh," ucapku lagi sembari berharap Bule bisa meraba maksudku. "Subuh? Bukan barusan?" Kali ini Bule mengernyitkan dahinya menatapku. Iya Bule, pas Kinan lagi nyapu teras, coba aja tanya Pak Le," balasku dengan mantap. "Gak mungkin, tadi kan Pak Le habis." Bule tidak melanjutkan ucapannya. Jelas wajah Bule terlihat cemas. Ia pun menurunkan niatnya untuk makan bersama kami dan naik ke kamarnya lagi. Dari kegelisahan Bule, aku bisa mengambil kesimpulan bahwa ada sesuatu yang salah dengan kejadian tadi. Prak! Terdengar suara benda yang menghantam jendela rumah. Suaranya begitu keras dan mungkin saja bisa memecahkan kaca bila mengenai titik yang tepat. Spontan kami pun keluar mencari tahu asal suara itu. Saat mengintip keluar, ada seseorang yang tengah menggenggam batu dan bersiap melempar lagi. "Jangan keluar, bahaya!" tahan Bule. Kami pun menurut sementara Bayu gemetar ketakutan di belakangku. "Kartosuwito, tidak usah pura-pura. Kau yang bertanggung jawab atas kematian Sarono," teriak orang itu. Ucapan itu sontak membuat kami bingung. Bagaimana orang itu bisa menuduh Pak Le sementara Pak Le sedang di luar kota?
Lagi pula cara kematiannya terlalu tidak mungkin untuk dilakukan orang seperti Pak Le. Bule pun sedikit mendekat dan menatap tajam orang itu. Itu Pak Kasto. Aku bisa mengetahuinya dari suaranya dan apa yang aku lihat dari sini. Ia memang tidak dekat dengan keluarga Pak D dan cenderung seperti sering menatap sinis. Entah ada masalah apa di antara mereka, namun bule terus menatap Pak Kasto dengan tatapan penuh kebencian. Bu, kalau Pak Kasto begitu lagi gimana? Kalau kita berpapasan di jalan gimana? Bunga yang pagi ini ingin berangkat sekolah merasa khawatir dengan kejadian kemarin. Ibu sudah bilang Pak RT dan Pak Kades kemarin, dia sudah didatangi dan berjanji tidak akan mengganggu keluarga kita, ucap bule. Bener Bu? Iya, sudah sana berangkat. Aku memang sedikit khawatir, namun karena aku tidak tahu bagaimana sebenarnya hubungan antara Pak Kasto dan keluarga ini, aku tidak sekhawatir Bunga. Memang saat berangkat kami tidak menghadapi masalah apapun, namun saat aku pulang, aku benar-benar berpapasan dengan Pak Kasto. Langkahku terhenti saat melihat Pak Kasto. Ia menatapku dengan tajam. Aku pun berjalan lambat dan menunggu ada orang lain yang lewat agar saat melewati Pak Kasto, aku tidak sendiri. Beruntung ada beberapa ibu-ibu yang berjalan di belakangku. Aku pun menyamakan langkahku dengan mereka dan melanjutkan berjalan. Sebaiknya kau cepat-cepat pergi sebelum terlibat lebih jauh dengan keluarga terkutuk itu, ucap Pak Kasto tepat saat aku melewatinya. Aku tidak begitu menghiraukannya dan mempercepat langkahku. Saat sudah menjauh baru aku berani menoleh dan memikirkan apa yang ia katakan. Keluarga terkutuk. Walau ingin mencoba tidak menghiraukannya, tapi kata-kata itu terus muncul di pikiranku. Sesampainya di rumah, aku menceritakan kejadian di jalan kepada bule. Aku memang tidak mengatakan apa yang diucapkan Pak Kasto, tapi bule yang khawatir segera meminta tolong Mas Pugu untuk menjemput Bunga dengan motornya. Menjelang maghrib, aku meninggalkan kamar dan mendapati Pak Le sudah pulang ke rumah. Aku ingin menghampiri Pak Le untuk mengucap salam, namun aku terhenti dengan suasana aneh di meja makan. Bule dan Pak Le tengah berbicara dengan serius, sementara itu Mbok Yatmi masih berada di dapur dengan mempersiapkan sesuatu. Awalnya aku menduga ia menyiapkan makan untuk Pak Le, tapi aku salah. Pak Le menyiapkan sesuatu di nampan bambu. Ada beberapa jenis kembang dan selembar kain kafan kecil. Pintu kamar Bayu sedikit terbuka. Ia melihatku dari dalam dan memberi isyarat dengan menggelengkan kepalanya, seolah memberitahuku agar tidak mendekat ke arah Pak Le dan Bule. Aku pun melangkah dengan hati-hati menuju ke kamar Bayu dan menutup pintunya perlahan. Bayu, kamu tahu mereka lagi ngapain? Tanyaku sembari berbisik. Nggak tahu, tapi kalau bapak dan ibu lagi ngomong serius dan ada Mbok Yatmi, mereka nggak mau diganggu, jelas Bayu. Aku pun teringat tentang benda yang disiapkan oleh Mbok Yatmi. Terus itu Mbok Yatmi bikin apaan? Buat di kamar kamu? Bukan. Yang itu isinya lebih banyak. Bayu gak mau tahu, takut. Sayangnya ucapan Bayu malah membuatku semakin penasaran. Saat makan malam aku bersikap seolah tidak melihat percakapan mereka tadi. Kami hanya berbicara tentang kejadian di sekolah dan tidak membahas tentang Pak Kasto. Bayu takut kalau rumahnya dilempari lagi. Sekali saat Bayu membicarakan tentang Pak Kasto, padahal aku dan Bunga berusaha untuk tidak membahasnya. Namun Pak Le hanya mengelus kepala Bayu dan menenangkannya. Tenang saja, besok Pak Kasto sudah tidak bisa mengganggu kalian, jawab Pak Le sembari tersenyum. Besok hari libur, mungkin saja Pak Le ingin langsung bertemu dengan Pak Kasto bersama perangkat desa yang menengahinya. Malam ini terjadi lagi. Pak Le dan Bule datang ke pohon besar di belakang rumah. Mereka mengantarkan sesaji ke pohon besar itu lagi. Aku sudah tidak heran dengan hal itu dan kembali mencoba untuk tertidur. Sayangnya aku melupakan satu hal. Setiap Bule dan Pak Le mengunjungi pohon itu, dia pasti akan muncul. Tepat saat pintu lemari terbuka dengan perlahan, aku segera menarik selimut dan menutupi wajahku. Aku yakin makhluk di atas lemari itu pasti akan muncul. Sosok itu beberapa kali menggoyangkan pintu lemari dan menggerak. Kali ini aku hanya berusaha menahan rasa takutku dengan menutup wajahku dengan selimut hingga sosok itu menghilang. Dan
Aku terbangun saat terdengar suara dentuman yang keras dari dalam rumah. Lampu kamar tidak menyala. Aku mencoba menyalakannya, namun tidak berhasil. Sepertinya listrik di rumah ini mati. Aku pun segera meninggalkan kamar ingin mencari tahu asal suara itu. Tapi Mbok Yatmi tiba-tiba menahanku sembari membawa sebuah lilin. Ia seolah berjaga di antara kamarku dan kamar Bayu. "Duk, malam ini tidak ada yang boleh keluar kamar," ucap Mbok Yatmi dengan wajah yang terlihat begitu serius. "Kenapa, Mbok? Ada apa?" "Sudah, tidak usah banyak tanya. Cepat masuk ke dalam," perintah Mbok Yatmi yang tiba-tiba menjadi lebih tegas dan lebih misterius dari biasanya. Satu saat aku melihat bayangan yang besar terpantur dalam cahaya api lilin Mbok Yatmi. Bayangan itu bergerak seperti berjalan secara perlahan. Saat itu bulu kuduku berdiri, merasakan keanehan. "Masuk, sebelum terlambat." Kali ini Mbok Yatmi berbicara tanpa menoleh ke arahku. Kali ini aku memilih membunuh rasa penasaranku dan masuk ke dalam kamar. Beberapa kali suara dentuman terdengar. Sangat sulit buatku untuk tertidur. Hujan pun mulai turun menimbulkan suara yang membuatku semakin gelisah. Suara hujan itu tidak seperti biasa. Terkadang suara seolah mereda dan kembali deras, tapi tidak seperti itu. Suara itu lebih mirip seperti ada sosok besar yang melintas dan menghalangi hujan jatuh langsung ke tanah. Tiba-tiba malam itu terasa semakin mencekam, apalagi saat daun jendelaku bergetar dengan sendirinya. Aku yakin sudah mengunci jendelaku. Apa mungkin sesuatu membuatnya longgar? Aku pun meninggalkan kasurku untuk memeriksa dan mengencangkan jendela. Namun baru saja aku menyibakkan kain gordennya, aku terjatuh. Apa itu tadi? Aku terjatuh saat melihat sesuatu dari kaca jendela. Ada sebuah mata. Ada sebuah mata besar berwarna merah dari makhluk yang merunduk seolah mencoba mengintip ke dalam ruangan ini. Makhluk yang begitu besar dengan bulu-bulu berwarna hitam. Walau hanya sesaat, aku mengingat wajah itu penuh dengan kulit dan bulu yang terkelupas. Rasa penasaran membuatku berdiri dan mencoba menyibakkan gorden itu lagi. Tapi kakiku gemetar. Bagaimana kalau sosok itu masih berada di sana? Aku pun memilih untuk menahan niatku dan menjauh dari jendela. Aku mengambil selimutku dan meringkuk sembari mengawasinya. Setelah menunggu beberapa lama, terlihat ada bayangan sesuatu yang besar bergerak meninggalkan jendela. Gorden yang sebelumnya gelap kini terlihat sedikit lebih terang dengan cahaya bulan yang menerpa kaca jendela. Beberapa saat kemudian lampu dan listrik rumah mulai menyala. Aku memberanikan diri untuk kembali mengecek jendela dan tidak mendapati apapun. Selain pemandangan pohon beringin besar yang menutupi hujan yang mulai reda. Apa yang terjadi dengan malam ini? Biar sebagaimanapun aku memikirkan, aku tetap tidak akan bisa mengetahui apa yang terjadi pada malam itu. Pagi itu kami terbangun dengan suara ramai di luar. Beberapa kali lemparan batu menghantam ke rumah dan sampai memecahkan kaca. "Awas kau Kartosuwito, sampai terjadi apa-apa dengan anakku, kubunuh kau. Aku tidak takut padamu," teriak Pak Kasto dan beberapa pria lain yang kuduga adalah saudaranya. "Kau akan membayar atas semua yang kau lakukan." Seorang pria lain ikut membela Pak Kasto menuding Pak Le. Sementara itu Pak Le hanya berdiri di pintu rumahnya sembari melipat tangannya. Ia hanya menatap orang-orang itu dengan sombong tanpa rasa takut terhadap orang-orang itu. "Sebaiknya kalian pergi sebelum kalian berurusan dengan polisi," ucap Mas Buku sembari memotong rumput dengan aritnya. Ia juga bersikap santai menanggapi Pak Kasto dan orang-orangnya itu. "Lebih baik kau berhenti bekerja dengan setan itu, Buku, sebelum kau ikut mati," teriak Pak Kasto. Mendengar ucapan itu, Mas Buku mendekati mereka dari dalam pagar sembari menggenggam aritnya. "Akan sangat kasihan bila anakmu sakit, sementara ayahnya mendekam di tahanan. Kamu kenal sendiri bagaimana majikan saya bisa melakukan itu," ucap Mas Buku, yang segera meninggalkan mereka dan kembali mengerjakan kebun. Mendengar ucapan itu, Pak Kasto dan teman-temannya pun meninggalkan rumah sembari terus mengancam pada Pak Le. "Harusnya kau tidak perlu melakukan itu, Buku," ucap Pak Le. "Biar saja, Pak, mereka mengganggu pekerjaan saya," balas Mas Buku sembari terus melanjutkan pekerjaannya. Kalau sebelumnya kami berani menanyakan tentang Pak Kasto pada bule, kali ini aku, Bunga dan Bayu
hanya terdiam, tanpa berani membahas kejadian pagi itu pada Pak Le. Kami pun sarapan pagi dengan tenang, tanpa banyak perbincangan. Kalian tidak usah khawatir, setelah ini Pak Kasto tidak akan mencari gara-gara lagi, ucap Pak Le tiba-tiba. Iya Pak, balas Bunga yang terlihat menjaga sikap dengan ayahnya. Walau begitu sebenarnya kami penasaran dengan apa maksud dari ucapan Pak Le barusan. Matahari mulai tenggelam dan aku baru saja ingin mengajak Bayu untuk mengerjakan PR-nya. Tapi dari luar terdengar suara langkah kaki orang yang tengah berlarian. Ada apa Mas? Tanya Bunga yang penasaran dengan hal yang sangat tidak biasa itu. Pak Kasto, Bunga, katanya ada yang aneh di rumahnya Pak Kasto, jawab salah satu warga. Bunga pun buru-buru mengenakan sendalnya ingin mengikuti warga tersebut. Bayu sama Mbok Yatmi dulu ya, ucapku yang juga penasaran. Aku ikut Bunga. Tidak hanya aku dan Bunga, Mas Pugu rupanya juga penasaran dan mengikuti arah keramaian warga desa. Tadi Pak Kasto teriak-teriak gak jelas. Awalnya kami mengacukan, tapi setelah teriakannya semakin histeris, kami pun menghampiri Kasto dan keadaan rumahnya sudah seperti ini, ucap seorang ibu yang bertetangga dengan Pak Kasto. Ia ditemani suaminya yang sedang menjelaskan hal serupa ke Pak Kades. Aku dan Bunga mencoba menembus kerumunan dan melihat ke arah rumah tersebut dan mendapati keadaan rumah Pak Kasto sungguh mengerikan. Dinding rumah itu diwarnai dengan cipratan darah yang tidak beraturan, seolah baru saja terjadi pertengkaran yang mengerikan. Tidak hanya itu, di lantai pun terdapat darah yang mengenang mengelilingi sebuah benda. Ada tungku kecil yang digunakan untuk membakar kemenyan bersama sisa-sisa kembang yang berserakan. Bahkan aroma kemenyan masih tercium dari luar pintu dan jendela tempat kami mengintip. Bubar, bentar lagi polisi datang, jangan merusak TKP, ucap Pak Kades yang memperhatikan warga yang semakin berkerumun. Pak Kasto meninggal? Gak tahu, tapi gak ada mayatnya. Anaknya juga ikut menghilang. Istrinya sudah menghilang lebih dulu beberapa bulan lalu. Kok aneh ya? Makanya jangan cari gara-gara sama keluarga Kartosuwito. Itu si Sarono sama Kasto. Setelah bersih tegang dengan Pak Kartosuwito, nasib mereka jadi begini. Suara-suara itu terdengar dari warga yang berada di tempat ini dan belum menyadari keberadaanku dan Bunga. Saat aku hendak meninggalkan rumah itu, aku terhenti saat menyadari ada sebuah pohon beringin yang cukup besar juga di belakang rumah Pak Kasto. Pohon itu berbatasan dengan sungai kecil yang mengalir dengan tenang. Sebelum kembali ke rumah, aku menyempatkan diri untuk memutar ke belakang rumah Pak Kasto. Kinan, mau kemana? Tanya Bunga. Tinggal aja Bunga, pulang duluan saja sama Mas Pugu, nanti aku nyusul. Bunga yang sudah tidak nyaman dengan tempat ini pun mengiyakan ucapanku dan meninggalkanku. Pohon beringin itu tidak sebesar yang berada di belakang rumah. Namun perasaan saat memandangnya tidak jauh berbeda, seolah ada sesuatu yang misterius di sana. Ada suara aneh dari atas pohon yang sulit aku definisikan. Tapi suara itu memancing rasa penasaranku untuk mendekat. Di atas pohon dengan akar yang menggantung itu terlihat sesuatu yang tidak begitu jelas. Aku menajamkan mataku untuk memperjelas penglihatanku di gelapnya malam ini. Dan benar, ada sesuatu di atas pohon beringin itu. Tidak dapat aku percaya. Aku gemetar dengan mata merah dari balik dedaunan yang menyadari kehadiranku. Sosok itu menoleh ke arahku sejenak dan kembali berpaling melanjutkan apa yang tengah ia lakukan, seolah tidak peduli kepadaku. Aku pun mendekat untuk melihat lebih jelas. Namun apa yang ada di hadapanku jauh lebih mengerikan dibanding apa yang ada di dalam rumah. Di atas pohon itu sosok makhluk besar yang mungkin tingginya 3 kali manusia normal tengah mencapik-capik dan menggigit tubuh yang bisa aku kenali bahwa itu adalah Pak Kasto. Ia menggerogoti tubuhnya dan menarik tangan dan kakinya hingga terpisah. Aku menahan mual melihat pemandangan itu. Tidak jauh dari makhluk itu, ada sesosok wanita berambut panjang tersangkut tanpa busana. Aku mengenali itu adalah tubuh dari anak perempuan Pak Kasto. Aku gemetar. Tapi aku ingin segera berlari dan memberitahukan apa yang aku lihat pada warga desa. Percuma, mereka tidak ada yang bisa melihat ini semua. Tiba-tiba terdengar suara nenek tidak jauh dari tempatku berada. Aku menoleh dan mendapati seorang nenek yang sudah kurus dengan rambutnya yang putih tengah bersandar di balik pohon sembari memandangi hal yang sama. Eyang siapa? Kenapa yang lain gak bisa lihat? Tanyaku bingung.
Mereka adalah anak dan cucu Eyang. Aku semakin kaget. Berarti nenek itu adalah ibu Pak Kasto. Mengapa ia bisa begitu tenang melihat pemandangan itu? Itu makhluk apa, Nek? Kenapa dia membunuh Pak Kasto? Aku penasaran. Nenek itu menghela nafas sebelum memutuskan untuk bercerita kepadaku. Gendruwo, anakku memeliharanya sepanjang hidupnya. Gendruwo? Aku setengah percaya mendengar cerita itu. Sayangnya apa yang aku lihat di hadapanku benar-benar tidak terbantahkan. Aku teringat dengan kejadian tadi pagi dan perkataan Pak Lek mengenai Pak Kasto. Apa ini yang dimaksud olehnya? Eyang, apa ini perbuatan Pak Lekku? Nenek itu menoleh ke arahku sebentar. Mungkin iya, mungkin tidak. Ingat saja ucapan anakku. Jangan terlalu jauh masuk dalam keluarga Kartosuwito. Ucap nenek itu yang ingin segera meninggalkan tempat itu. Sepertinya ia tidak tega melihat apa yang terjadi pada anaknya. Memangnya keluarga Pak Lek kenapa, Eyang? Nenek itu mendekat kepadaku dan melihat ke wajahku. Ia mengangkat tangannya dan menyentuh kalung yang tersembunyi di balik bajuku. Ia mengeluarkan liontin itu dan memandangnya sebentar. Setelahnya ia mengembalikannya ke dalam bajuku lagi. Yang Pak Lemu lakukan jauh lebih mengerikan dari apa yang kau lihat sekarang. Nenek itu pun tidak melanjutkan ucapannya dan melangkah meninggalkanku menuju keramaian warga di depan rumah. Aku menoleh kembali sesaat ke arah pohon itu dan tidak lagi menemukan pemandangan mengerikan tadi. Mengapa aku bisa melihat pemandangan mengerikan itu, sedangkan warga desa tidak? Apakah memang ada yang berbeda dari diriku? Atau aku bisa melihat karena ada nenek itu di sana? Semua ini begitu membingungkan dan membuat aku berfirasat buruk. Sebenarnya, apa yang sudah Pak Lek lakukan? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.